Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, mata kuliah pengantar metode penelitian sosial, pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan mengenai penelitian sosial yang terbagi atas 3, yaitu pengertian penelitian sosial, tujuan dan motif penelitian sosial, dan sejarah perkembangan penelitian sosial. Baiklah, yang pertama akan dibahas adalah penelitian sosial. Pengertian penelitian sosial. Secara harfiah, penelitian dan penyelidikan berasal dari kata research. Akan tetapi dalam penggunaannya, kata penyelidikan kemudian tidak memenuhi harapan research. Research berasal dari kata Prancis kuno researcher, yang merupakan penggabungan antara re dan chercher atau searcher, yang berarti mencari atau menemukan. Umumnya diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, informasi, dan fakta untuk kemajuan pengetahuan. Menurut seorang ahli, yaitu Best, menyatakan bahwa penelitian itu merupakan suatu analisis sistematis dan objektif dan observasi yang terkontrol yang membimbing ke arah pengembangan generalisasi, prinsip, teori, prediksi, dan tujuan berdasarkan kejadian-kejadian. Pendekatan unscientific dan scientific research. Cara pembuktian ilmiah menggunakan cara yang kompleks dinamakan dengan metodologi penelitian dan merupakan alternatif akhir dari cara menjawab dorongan ingin tahu terhadap dunia. Terdapat dua pendekatan atau cara metodologi ilmiah. 1. Pendekatan unscientific. Secara historis, usaha manusia untuk menjawab dorongan ingin tahu, mencari kebenaran, bermula dari pendekatan ini. Ini berarti bahwa sebelum orang menggunakan pendekatan scientific research atau penelitian ilmiah, pendekatan unscientific sudah digunakan dalam waktu yang cukup lama. Pada pendekatan unscientific, biasanya orang mulai bekerja mencari jawaban dorongan ingin tahu dengan secara kebetulan, secara trial dan error, melalui otoritas atau kewibawaan. Ketika cara ini secara bertahap digunakan orang untuk mencari kebenaran. Ini menandakan pula bahwa sejarah pemburuan kebenaran ilmiah telah dimulai dari kegiatan-kegiatan yang sederhana dan secara bertahap meningkat mencapai kegiatan yang rumit. 2. Pendekatan science research. Ada dua macam kerja yang dapat digunakan untuk mendapatkan kebenaran atau pengetahuan. Kerja yang pertama dinamakan berpikir kritis rasional, dan cara yang kedua adalah penelitian ilmiah. Biasanya, penulis hanya bermaksud mengangkat cara-cara berpikir kritis rasional dalam pembicaraan orang kebanyakan tentang cara-cara pemburuan kebenaran melalui pendekatan-pendekatan ilmiah. Secara tidak sadar, bahwa cara berpikir kritis dan rasional adalah cikal bakal gagasan mengenai cara kerja penelitian ilmiah. Walaupun demikian, keduanya memiliki perbedaan prosedur kerja dengan satu dengan yang lain, yakni perbedaan bobot keilmiahan masing-masing. Orang lebih dahulu menempuh cara-cara yang non-ilmiah, cara yang digunakan untuk mencapai kebenaran tanpa melalui penelitian ilmiah, yaitu cara non-ilmiah, disebut dengan unscientific. Walaupun demikian, keadaannya, baik cara untuk mendapatkan kebenaran unscientific dan scientific, keduanya disebut penelitian. Akan tetapi cara pertama disebut dengan penelitian, sedangkan cara yang kedua disebut dengan penelitian ilmiah. Ruang lingkup penelitian sosial. Ruang lingkup penelitian sosial sama dengan membicarakan ruang lingkup keilmuan sosial, karena semua objek kemasyarakatan juga objek dari ruang lingkup penelitian sosial yang terdiri atas 1. Masyarakat dan kebudayaan, 2. Pranata sosial, 3. Kelompok, dan 4. Individu. Masing-masing di atas menggambarkan komponen-komponen di dalam kehidupan sosial yang memfokuskan diri pada hubungan intra di masing-masing komponen tersebut. Misalnya hubungan antara individu dengan individu dan kebudayaan dengan kebudayaan. Suatu penelitian sosial juga dapat mengkonsentrasikan perhatian ada hubungan antara komponen.
Penelitian sosial tidak saja berfokus pada hubungan antar dua komponen, tetapi dapat lebih dari itu. Penelitian sosial meletakkan diri pada lingkup hubungan antar berbagai komponen anatomi kehidupan sosial sesuai konsep yang dihipotesiskan atau tidak dihipotesiskan, dengan maksud mengujinya. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai tujuan dan motif penelitian sosial. Tujuan penelitian sosial yang pertama yaitu mendeskripsikan fenomena dalam masyarakat. Banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita yang perlu mendapatkan perhatian dan penanggulangan. Gejala dan peristiwa yang terjadi ada besar dan ada pula yang kecil. Bukan masalah besar ataupun kecil suatu peristiwa tersebut, akan tetapi bagaimana dampak peristiwa itu di masa yang akan datang. Tetapi peneliti tidak dapat memperkirakan atau meramalkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Yang kedua, menjelaskan hubungan antar fenomena. Penelitian dengan tugas menerangkan peristiwa jauh lebih kompleks dan luas. Jadi bukan sekedar menggambarkan suatu peristiwa, melainkan juga menerangkan mengapa peristiwa itu terjadi, apa sebab terjadinya dan sebagainya. Melalui penelitian itu suatu peristiwa yang akan diterangkan dengan teliti, apalagi jika dilakukan eksperimen yang sesungguhnya. Yang ketiga, memperkirakan fenomena sosial yang mungkin terjadi. Melalui penelitian akan terkumpul data untuk meramalkan beberapa kejadian atau situasi untuk masa yang akan datang. Meramalkan suatu situasi atau keadaan di masa yang akan datang sangat dipengaruhi oleh kesahihan data yang digunakan sebagian besar membuat prediksi. Yang keempat, mengontrol peristiwa dan situasi. Suatu peristiwa maupun gejala akan dapat dikontrol melalui penelitian. Penelitian dapat dirancang sedemikian rupa untuk mengendalikan peristiwa yang terjadi dengan cara membuat tindakan pengendalian pada variabel lain yang mungkin mempengaruhi peristiwa itu. Yang kelima, mengembangkan program atau teknik tertentu. Melalui penelitian, kita dapat mengembangkan desain, model, atau produk dalam rangka mengantisipasi persaingan global. Di samping itu, melalui penelitian dapat dilakukan pengkajian kembali terhadap teori yang telah ada dan menyusun teori baru. Fungsi penelitian. Secara umum, ada 5 fungsi penelitian, yaitu pertama, mendeskripsikan data dan informasi. Yang kedua, menerangkan data atau kondisi suatu peristiwa. Yang ketiga, meramalkan, mengestimasi, memproyeksi suatu peristiwa. Yang keempat, mengendalikan peristiwa. Dan yang kelima, menyusun teori. Yang pertama, mendeskripsikan data dan informasi. Fungsi penelitian ini adalah mendeskripsikan gejala dan peristiwa dengan memberikan data atau informasi sesuai dengan kenyataan sebenarnya pada waktu itu, sehingga kita dapat melihat gambaran-gambaran yang terjadi. 2. Menerangkan data atau kondisi suatu peristiwa. Penelitian ini menerangkan peristiwa jauh lebih kompleks dan luas daripada fungsi sebelumnya, dengan menerangkan mengapa peristiwa itu terjadi, apa sebab terjadinya dan sebagainya. Yang ketiga, meramalkan, mengestimasi, memproyeksi suatu peristiwa. Penelitian ini meramalkan, mengestimasi, dan memproyeksi suatu peristiwa yang mungkin terjadi berdasarkan data-data yang telah diketahui dan dikumpulkan. Misalnya, bagaimana penduduk di tahun 2020? Untuk menjawab pertanyaan ini, dapat dilakukan penelitian tentang kecenderungan pertumbuhan dan perkembangan penduduk di tahun 1994 hingga 2004. Dengan mengetahui angka kelahiran, angka kematian, migrasi, emigrasi, tingkat kesuburan ibu yang melahirkan, distribusi penduduk menurut umur, kemudian dengan teknik ekstrapolasi dapat diperkirakan penduduk tahun 2020. 4. Mengendalikan peristiwa. Penelitian ini mengendalikan gejala maupun peristiwa yang terjadi di mana peneliti dapat merancang sedemikian rupa bentuk penelitian untuk mengendalikan suatu peristiwa. Pengendalian dapat dilakukan pada variabel pengganggu, variabel bebas, dan variabel terikat. 5. Menyusun teori.
Penelitian ini mengkaji kembali terhadap teori yang sudah ada dan menyusun teori baru. Namun penyusunan teori baru memakan waktu yang cukup lama, karena akan menyangkut pembakuan dalam berbagai instrumen, prosedur, maupun populasi dan sampel. Kelima fungsi penelitian tersebut menuntut kualitas dan jenis penelitian yang berbeda-beda. Namun dalam suatu penelitian, kita dapat menggabungkan beberapa fungsi penelitian sesuai dengan tujuan penelitian yang akan kita tetapkan. Poin terakhir yang akan dibahas adalah sejarah perkembangan penelitian sosial. Sejarah perkembangan penelitian sosial. Metode yang dipergunakan dalam penelitian sosial, khususnya dalam sosiologi, yang pertama kali dalam sejarah adalah Harriet Martineau. Harriet Martineau yang lahir dalam keluarga Inggris kaya. Ketika Martin mulai menganalisis kehidupan sosial, ia menyembunyikan tulisan di bawah jahitannya saat ada tamu karena menulis bersifat maskulin, sedangkan menjahit bersifat feminim. Namun Martineau tetap gigih dengan ketertarikannya dan akhirnya mempelajari kehidupan sosial di Inggris dan di Amerika Serikat. Pada tahun 1837, 2 atau 3 dasawarsa sebelum Durkheim dan Weber dilahirkan, Martineau menerbitkan Society in America, di mana ia melaporkan kebiasaan-kebiasaan di negara baru. Di negara baru ini, keluarga, ras, gender, politik, dan agama, meskipun studi mendalamnya. Pada kehidupan di Amerika Serikat, namun penelitian Martineau mengalami nasib yang sama dengan karya sosiolog perempuan lainnya, dan belum lama ini diabaikan. Sebaliknya, ia lebih dikenal sebagai penerjemah ide-ide Comte ke dalam bahasa Inggris dan seseorang yang pertama kali menulis buku mengenai penelitian dalam sosiologi. Baiklah teman-teman, sesi penyampaian materi telah berakhir dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan video kelompok 1 dengan seksama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.